bahwa pilihan itu nggak ada yang bisa memuaskan semua, tapi kita sekarang mau menempatkan prioritas di mana dulu, di keselamatan dulu gitu, sampai di akhir, sampai di PSBB ini. Dan kita sedang memikir juga untuk pemulihan ekonomi dan seterusnya. Dan saya sepakat dengan Kang Reza bahwa, dan juga Archie juga bicara, kalau penyakit mah, kalau udah ketemu vaksin, rada lega gitu kita semua. Sebelum vaksin ketemu, itu gelombang akan muncul terus, hanya mungkin tidak seperti tsunami, gelombang kecil terus naik turun, naik turun. Nah, ini kita harus siap dengan kehidupan yang baru ini. Jadi, yang sekarang itu saatnya energi positif dihimpun, potensi positif dihimpun, karena kita semua lagi ngadepin bencana yang sama. Musuh kita tuh virus, gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak sempurna, ya ayo kita sempurnakan, karena tadi itu kita menghadapi sesuatu yang baru. Semua menghadapi sesuatu yang baru. Tapi saya kira, dan nomor satu yang penting itu trust ya, keyakinan. Orang harus trust. Apa yang diambil pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat. Itu trust nomor satu. Kalau nanti nggak ada trust, itu apapun kebijakannya nanti jadi diterimanya tuh jadi nggak enak ya. Jadi ini kami berusaha membangun trust itu gitu ya. Nah, ini lumayan juga ya, jadi lumayan juga ya. Saya kira mungkin itu tanggapan dari saya. Nuhun pisan, selamat bergabung untuk berjuang bersama COVID. Siap. Siap, Atur nuhun Bu Ahyani Rasanagara, sangat luar biasa sekali itu Kang Arsy tanggapan dari Bu Ahyani. Selanjutnya mungkin dari Pak Yunanda atau Kang Reza terlebih dahulu. Saya boleh mungkin Pak Dewan dulu. Nah, Pak Dewan lah, mangga Pak Dewan. Ya, saya berusaha singkat saja. Jadi Jawa Barat itu merencanakan, jadi ini baru rencana ya, penganggaran sebesar hampir 8 triliun untuk membantu dampak dari COVID-19. Jadi ada anggaran yang digeser, khusus difokuskan untuk penanggulangan bencana ini. 4 triliun itu untuk jaring pengaman sosial, 2,5 triliun itu untuk kesehatan, dan sisanya untuk insentif perekonomian. Nah, kenapa kemudian belum berjalan? Karena terus terang, kalau kita lihat kondisi sekarang, uangnya pun belum ada. Karena uang pemerintah daerah itu juga berasal dari masyarakat, dari pajak begitu. Terutama kalau provinsi itu dari pajak kendaraan bermotor, dan sampai hari ini pajak itu juga tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau disampaikan oleh gubernur, sekian juta, misalnya 1,9 juta penerima, itu rencana begitu. Rencana di mana yang kita sendiri menghadapi situasi seperti apa. DKI Jakarta itu sudah dihitung pendapatan daerahnya akan berkurang setengahnya. Dari 80-an triliun jadi 40-an triliun. Jawa Barat itu pendapatan daerahnya sekitar 20 triliun. Jadi akan turun menjadi 10 triliun, perkiraannya begitu, kalau kasarnya begitu. Jadi jangan menghitung bahwa ini pasti ada, atau pasti akan sesuai jadwal misalnya, minimal seperti itu. Itu tidak belum bisa kita prediksi. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika menunggu bantuan, kenapa nggak turun-turun, ya kendalanya juga berlapis-lapis begitu ya. Tidak hanya masalah tadi Bu Ahyani bilang urusan antar kelembagaan, tidak hanya masalah data, tapi juga uangnya ini juga jadi masalah sekarang. Nah, kemudian apa peran mahasiswa? Menurut saya ini satu era sekarang di mana sebenarnya anak muda, khususnya mahasiswa, itu harusnya paling berperan. Nah, era ekonomi digital. Nah, tadi saya menyinggung bahwa orang di Jawa Barat banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang di PHK, buruh, pegawai perusahaan jasa, dan sebagainya. Yang sesungguhnya kalau kita lihat itu latar belakang pendidikannya di bawah mahasiswa semua. Dan mungkin mereka itu sesungguhnya punya produk, tetapi tidak bisa memasarkan. Nah, di era ekonomi digital, yang paling paham adalah anak-anak muda ini, kalangan milenial. Jadi, kalau boleh saya menyarankan, bantu mereka dengan memasarkan produk mereka. Cara berbisnis di Instagram, begitu ya, cara berbisnis menggunakan WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, cara yang terbaik menurut saya sekarang, sekaligus membantu perekonomian berputar adalah mencari produk dari masyarakat di desa ataupun dimanapun, kemudian jual ke masyarakat di kota yang masih kelas menengah ini, yang sampai hari ini menurut saya secara ekonomi masih kuat begitu. Nah, itu yang penting dilakukan pertama oleh mahasiswa. Karena menurut saya hanya mahasiswa yang paling paham soal bagaimana menggerakkan ekonomi di era digital secara lebih efektif. Kemudian yang kedua tadi yang saya juga penting juga bagi mahasiswa untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Ini juga bisa menggunakan fasilitas online, fasilitas digital. Bikinlah video-video yang menunjukkan bagaimana
situasi di masyarakat sekarang. Bagaimana masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bantuan seperti apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kadang-kadang pemerintah itu juga sok tahu. Pemerintah Jawa Barat misalnya memberikan bantuan sebesar 500.000 rupiah per kakak itu, kemudian diubah sebagian menjadi natura, itu kan sebuah asumsi. Betul nggak sih sesungguhnya masyarakat itu membutuhkan tepung terigu, makanan kaleng, telur, dan sebagainya pada kondisi sekarang? Nah, justru ketika masyarakat sendiri yang menunjukkan kebutuhannya apa, mungkin akan lebih baik lagi nanti bantuannya. Ini bukan harga mati bahwa bantuan itu nanti bisa suatu saat berubah. Nah, ini informasi dari masyarakat ini yang diperlukan. Dan itu bisa dibantu oleh mahasiswa dengan membuat semacam kebutuhan masyarakat, video permasalahan di masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah, atau ke saya juga bisa. Kemudian bisa juga menjadi relawan. Di Picobar, itu aplikasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar, itu ada satu bagian di situ yang bisa digunakan untuk mendaftar menjadi relawan begitu. Dan ini saya kira bisa membantu setidaknya, apalagi mahasiswa yang punya keleluasaan baik itu waktunya, karena sekarang harus school from home, bisa membantu minimal lewat tadi media-media online. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa, saya lihat di era sekarang, bahkan yang namanya bantuan sosial dari masyarakat itu sifatnya yang online sudah mulai banyak. Misalnya kita punya kitabisa.com ya kalau nggak salah. Itu saya kira bisa dibantu oleh mahasiswa. Itu tidak terlalu sulit, di mana teman-teman mencari misalnya masyarakat yang terdampak sangat parah, misalnya dia sakit tapi dia bisa ke rumah sakit, dibikin semacam narasinya, dibuat fotonya, kemudian disampaikan lewat kitabisa.com. Itu saya kira penting sekali buat kita bersama dilakukan pada saat sekarang ini. Demikian dari saya. Siap. Hatur nuhun Pak Dewan atas tanggapan terhadap tadi pernyataan dari Kang Arsy. Saya Kang Reza Zaki dari sudut pandang akademisi ataupun dari sudut pandang praktisi hukum. Mangga Kang, tanggapan untuk Presiden Arsy, mangga. Ya, jadi tadi benar bahwa hari ini yang penting itu trust. Kalau kemudian kita lihat ancaman ekonomi seperti tadi sudah bisa kita prediksi, yang juga mengkhawatirkan itu adalah ancaman kesatuan. Karena di semua negara mengalami bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya saling menyalahkan. Kemudian saling kejar-kejaran mengambil kebijakan. Pemerintah pusat dianggap tidak tahu bagaimana yang dialami di daerah dan seterusnya. Ini udah ancaman di depan mata kita. Artinya pasca COVID-19, kalau kemudian ini tidak segera direhabilitasi, maka ini akan jadi krisis baru buat kita. Lalu yang kedua, zaman sekarang sih ini banyak spekulan. Harga saham lagi murah, lagi jatuh, lagi parah-parahnya. Orang yang mungut-mungutin harga saham yang jatuh-jatuh itu tiba-tiba jadi orang kaya mendadak. Itu yang juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi di tengah orang sedang diancam PHK dan seterusnya, tapi ada orang yang kemudian memanfaatkan momentum ini. Jadi tidak selamanya COVID-19 ini buruk bagi semua orang. Ada juga yang menjadi baik gitu ya. Macam halnya 98 orang tiba-tiba nembak dolar gitu ya. Dan akhirnya dia bisa kaya mendadak dan seterusnya. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Lalu soal UMKM. Emang UMKM kemudian terbantu dengan OJK yang dibuat kemarin itu? Enggak juga. Walaupun itu juga mengancam eksistensi lapangan pekerjaan yang ada juga, yaitu debt collector. Dengan lahirnya OJK itu, debt collector menjadi work from home gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Tetapi yang terjadi ternyata mereka masih aktif mendatangi para debitur ya dengan cara-cara yang lebih mengerikan lagi gitu ya. Tiba-tiba mobil debitur hilang aja gitu. Ditanya ke kepolisian setelah 2 minggu, oh ternyata memang ada di rumahnya debt collector dan seterusnya. Ya, dengan memasang harga yang makin mengerikan juga. Nah, kalau kemudian mahasiswa bisa mengadvokasi ini, menuntun para UMKM, itu kamu termasuk kategori yang dibantu oleh OJK